Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan hari ini kita nanti akan belajar tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Jadi hidro itu dari kata hidrogen, karbon. Berarti nanti kita belajar itu hanya dua unsur, unsur H dan unsur C, dan minyak bumi. Ini sedikit perkenalan dari Pak Rifaan bagi yang belum pernah ketemu tatap muka di kelas. Kalau asalnya dari kelas 10 MIPA 4 dan 10 MIPA 5 sudah kenal dengan Pak Rifan. Tapi kalau yang asalnya kelas 10 dari 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 belum pernah ketemu dengan Pak Rifan. Oke. Pak Rifan di SMA Walahan mulai mengajar tahun 2009. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama kita nanti belajar tentang identifikasi atom karbon, atom hidrogen, dan atom oksigen. Kemudian kekhasan dari senyawa atom karbon, kenapa satu bab itu kita bahas hanya atom karbon dan atom hidrogen, kenapa spesial nanti kita bahas. Yang berikutnya atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ada hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tak jenuh. Dan terakhir nanti ada rantai karbon alifatik, siklik, dan aromatis. Bedanya di mana? Nanti kita bahas di selanjutnya. Sebelum ke senyawa karbon, istilah awal sebelum istilah senyawa karbon muncul adalah senyawa organik dengan anorganik. Nah, senyawa organik ini biasanya digunakan untuk menyebut senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan senyawa anorganik ini untuk menyebut senyawa yang dari makhluk tak hidup. Misalnya batu, kapur, ini anorganik. Kalau makanan, protein, karbohidrat, urea, glukosa ini termasuk senyawa organik. Sebagian besar secara umum senyawa organik mengandung unsur karbon. Makanya kalau kalian senyawa organik kalian bakar pasti akan menghasilkan arang. Kayu kalian bakar arang. Kemudian kalian masak nasi, kalau lama-kelamaan juga nanti akan gosong. Berarti cirinya apa? Mengandung karbon. Kemudian sebagian besar senyawa anorganik ini tidak mengandung karbon. Misalnya garam dapur NaCl. Kalian bakar sampai kapanpun tidak akan menghasilkan angus atau karbon karena dia termasuk anorganik, nggak mengandung senyawa karbon. Senyawa organik umumnya titik didih maupun titik lelehnya rendah. Sedangkan untuk senyawa anorganik titik didih dan titik lelehnya tinggi. Senyawa organik ini mudah terbakar. Sedangkan senyawa anorganik ini sukar terbakar. Senyawa organik itu umumnya sukar bereaksi. Kecuali reaksi pembakaran dia memang sangat mudah bereaksi. Tetapi kalau senyawa organik relatif sebagian besar mudah bereaksi, tetapi kalau dibakar justru malah semakin susah, kebalikan dari senyawa organik. Senyawa organik rata-rata umumnya strukturnya rumit, misalnya karbohidrat, kemudian senyawa asam amino. Tapi juga ada senyawa organik yang sederhana juga ada. Kemudian senyawa anorganik ini umumnya rumusnya sederhana. Kapur misalnya CaCO3, garam dapur NaCl, dan seterusnya. Sekarang identifikasi atom C, atom H, dan atom O. Atom C biasanya nanti akan mengikat O membentuk CO2. Sedangkan atom H nanti akan mengikat O membentuk H2O. Maka kalau kita ingin mengetahui suatu zat itu mengandung karbon atau tidak, cukup dibakar.
Kalau dibakar menghasilkan arang atau berwarna hitam, berarti dia ada karbonnya. Atau kita panaskan, nanti unsur karbon ketika dipanaskan akan mengikat oksigen, membentuk gas CO2. Nanti gas CO2 dialirkan ke air kapur. Kalau air kapurnya keruh berarti mengandung CO2. Oh, berarti senyawa tersebut mengandung unsur karbon. Sedangkan untuk mendeteksi ada tidaknya hidrogen nanti dipanaskan. Kalau senyawa hasil pemanasan kok mengandung uap air atau H2O, H2O ini nanti akan mempunyai sifat mengubah kertas kobal yang warna aslinya berwarna biru akan menjadi warna merah muda. Berarti ada H2O. Kalau ada H2O pasti mengandung unsur hidrogen. Itu untuk identifikasi C dan H. Sekarang kita bahas tentang kekhasan dari atom karbon. Kenapa nanti satu bab itu kita bahas hanya karbon dengan hidrogen atau hidrokarbon. Apa yang spesial dari atom karbon? Atom karbon itu punya 4 elektron valensi. Kalian masih ingat di kelas 10 apa itu elektron valensi? Karbon nomor atomnya 6, nomor masanya 12. Karbon kalau kita konfigurasi, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Maka kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 4 elektron dari subkulit S dan subkulit P. Maka dia punya 4 elektron valensi. Apa implikasinya? Karena karbon punya 4 elektron valensi, maka karbon akan mempunyai 4 ikatan atau bahasa mudahnya mempunyai 4 tangan. Jadi karbon nanti tangannya harus 4. Atom karbon yang kedua, jari-jarinya kecil. Kenapa? Karena dengan jari-jari yang kecil, maka nanti ikatan kovalennya akan menjadi lebih kuat. Jadi mengikat atom yang lain nanti menjadi ikatannya ikatan kovalen yang kuat. Oke, kekhasan yang berikutnya, nomor 3, ini yang paling dominan adalah dapat membentuk rantai karbon. Jadi karbon nanti dapat berikatan dengan karbon yang lain. Membentuk karbon C-nya ada 2, 3, bahkan sampai ribuan. Maka dengan adanya banyak rantai karbon, nanti jumlah senyawa karbon ini akan sangat banyak. Nah, ini karbon C tangannya selalu 4. C kalau nggak mengikat C berarti mengikat H. Tangannya 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi semua C tangannya harus 4. Kalau ikatannya tunggal, maka C-nya disebut dengan C tunggal. Senyawanya termasuk ikatannya ikatan jenuh. Kemudian kalau dia punya ikatannya ikatan rangkap, maka disebut dengan senyawa tidak jenuh. Ini rangkapnya yang rangkap 2. Ini ada ikatan rangkapnya rangkap 3, disebutnya dengan ikatan rangkap 3. Ikatannya termasuk jenisnya tidak jenuh. Rantai karbon nanti ada rantai alifatik. Apa itu rantai alifatik? Rantai alifatik itu rantai yang punya ujung. Jadi ada ujung satu dan ujung yang lain. Yang pertama dia lurus. Ini berarti ini ujung satu, ini ujung yang kedua. Penulisannya ini C-nya tangannya 4. Nanti bisa disingkat, hanya cukup ditulis dengan CH3. H2 terus cukup dengan CH2. CH2, CH2, CH3. Ini yang struktur disederhanakan. Ini bisa lagi, ini nanti biasanya kalau kita sudah lebih lanjut di kampus, kalau sudah masuk jurusan kimia, atom C cukup diwakili 1 titik. Dia membentuk sudut, karena C dia ada sudutnya sekitar 120 derajat. Maka berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. H di atom yang lain tidak ditulis. Jadi H itu enggak ditulis. Ini bentuk molekulnya, berarti ini C hanya 3.
C hanya 2, C hanya 2, C hanya 2, C hanya 3. Ini bentuk model 3 dimensi. Sekarang kalau rantai alifatiknya bercabang, cabang itu apa? Cabang itu atom C menempel pada rantai yang utama. Rantai utamanya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka selain rantai utama disebut dengan cabang. Cabangnya yang mana? Ini sebagai, nah ini disebut sebagai cabang. Ini disebut sebagai apa? Cabang. Ini disebut sebagai cabang. Nah, namanya cabang. Nah, ini kalau digambarkan model cabangnya. Sekarang siklik. Siklik berarti berputar. Dia nggak punya ujung. Kalau alifatik punya ujung. Ini coba kalian lihat. Ini kan nggak punya ujung. C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, 4, 5, dan seterusnya. Sekarang C primer berarti mengikat 1 C. Tadi hidrokarbon itu kan selain C apa? H. Maka C primer berarti C yang mengikat 1 C, berarti sisanya berapa H? 3. Maka kalian cari aja. Yang CH3 itu pasti yang CH3 pasti yang primer. Ini CH3 itu mesti primer. Mana lagi? Ini CH3 yang primer. Karena mengikat hanya 3 berarti C-nya mesti 1. Ini hanya mengikat. Ini C primer. Ini C primer karena hanya mengikat 1 C. Kemudian yang berikutnya, oke. C sekunder berarti mengikat 2. Nah, ini namanya C sekunder. Saya beri buat kotak. Mana yang diikat? 1, 2. Maka karena mengikat 2 hanya masih 2. Ya, ini berarti juga C sekunder. Sekarang C tersier. Berarti mengikat 3. Saya beri lambang segitiga. Ini berarti C tersier. Ini juga C tersier. Mengikat 3 itu mana? 1, 2, 3. Kemudian C kuartener. Berarti mengikat 4. Saya beri lambang lingkaran. Nah, ini C kuartener. Dan ini juga C kuartener. Yang diikat 4 yang mana? 1, 2, 3, 4. Ya, terima kasih. Nanti kita bahas lagi ke bab alkan.